Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi bersama podcast Indonesia. Nah, pada tema kali ini saya akan merefleksikan di Hari Kartini. Di Hari Kartini ini. Nah, kemarin tanggal 21 kemarin kita dimanapun di Indonesia khususnya seluruh perempuan, seluruh manusia di Indonesia mengucapkan Hari Kartini. Bahkan media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, banyak sekali orang mengekspresikan tentang Hari Kartini ini. Nah, kali ini saya Abdullah Dulnesia Podcast merefleksikan Hari Kartini tentang pendidikan dan perempuan di masa kini. Nah, menarik sekali di Indonesia pada setiap tahun di tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, sebelum masa pandemi biasanya di sekolah sering diadakan acara Kartinian. Salah satu yang paling identik dari acara tersebut adalah memakai kebaya. Ya, sebagai orang Jawa ya, karena Kartini orang Jawa. Ya, lengkap dengan sanggul dan make up. Konon acara ini dikhususkan bagi perempuan sebagai wujud penghargaan atas pemikiran Kartini di masa lampau. Beliau bernama lengkap Raden Ajeng Kartini, lahir di Jepara, Hindia Belanda ya saat itu. Dan apa? Pada 21 April 1879. Nah, dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Berkat pemikirannya, terlahir sebagai perempuan Jawa dengan status ningrat, dengan budaya yang patriarki yang masih sangat kental, tidak membuat beliau menyerah dan hanya mengikuti arus. Beliau menggunakan privilege-nya yang dia punya untuk mengenyam pendidikan, juga berbagi pemikiran melalui tulisan. Tulisanlah yang membuat Kartini dikenang. Pemikirannya yang cemerlang juga keinginan untuk membebaskan kaum perempuan dari penindasan dan segala ketidakadilan beliau curahkan lewat tulisan. Melalui rangkaian kata-kata dari bait per bait yang masih relevan hingga saat ini. Kartini mungkin tidak turun langsung ke medan perang, namun melalui kekuatan dalam setiap kata yang ia tuliskan membuatnya dikenang, bahkan dijadikan sebagai simbol perjuangan perempuan Indonesia. Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan buku yang disusun oleh J.H. Aberdanon, salah seorang sahabat pena Kartini yang saat itu menjabat sebagai Menteri atau Direktur Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1911. Tidak hanya menjadi judul dari sebuah buku, Habis Gelap Terbitlah Terang juga syarat akan harapan. Harapan untuk kaum perempuan supaya bisa bangkit melawan ketidakadilan. Seperti datangnya pagi setelah gelapnya malam, bukan malah bertahan dalam melanggengkannya. Bicara tentang Kartini selalu identik dengan pendidikan bagi kaum perempuan. Pendidikan adalah awal mula bagi suatu perubahan. Sebab itu pada zamannya Kartini berkeyakinan bahwa untuk membebaskan perempuan dari segala ketertindasan adalah dengan memberikan pendidikan sebaik-baiknya kepada perempuan. Bukan hanya karena ia tidak menjadi seorang ibu atau istri nantinya, tapi untuk melawan ketidakadilan yang selalu menerpa kaum perempuan. Usia Kartini hanya 29 tahun. Namun karyanya, perjuangan hingga semangatnya masih menyala hingga saat ini. Lebih dari 50 tahun setelah kepergiannya, tak lain dan tak bukan karena apa yang diperjuangkan olehnya begitu terasa dan nyata dalam tubuh perempuan. Lalu bagaimana dengan kata kita? Apakah kita sudah merasa cukup sampai di sini? Cukup sampai diubahnya undang-undang perkawinan mengenai batas usia pernikahan bagi perempuan? Merasa cukup dengan banyaknya mahasiswa di perguruan tinggi? Merasa cukup dengan adanya aktivis yang dilabeli feminis sebagai representasi perjuangan dan implementasi dari peringatan Hari Kartini ini? Tentu saja belum. Langkah perjuangan kita masih sangat jauh. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan.
karena masih ada perempuan yang merasa bahwa ia tak berdaya, ia tak punya pilihan selain mengikuti keadaan. Masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan baik yang disadari maupun tanpa disadari. Masih banyak anak perempuan yang terpaksa harus putus sekolah karena dinikahi secara paksa oleh orang tuanya, dan segudang permasalahan lainnya. Maka tidak cukup apabila kita hanya menjadikan Hari Kartini hanya sebagai seremoni tahunan. Tidak cukup hanya membagikan gambar ucapan. Jika nyatanya tidak ada kepedulian, bahkan membiarkan perempuan lain berada dalam keterbatasan. Bangunlah perempuan Indonesia, miliki mimpi seperti Kartini. Lakukan apa yang kita bisa lakukan, bekerja dengan sungguh, belajar dengan tekun, tidak berpuas diri setelah menikah dan menjadi seorang ibu. Karena fase hidup perempuan tak hanya sampai di situ. Jadilah perempuan yang bahagia dan merdeka seutuhnya. Sebetulnya definisi bahagia itu tidak sama bagi semua perempuan. Ada yang bahagia dengan hidup bersama kedua orang tuanya, ada yang bahagia dengan pasangannya. Ada yang merasa bahagia dengan kerabat adik-adiknya, dan ada yang bahagia melalui kesendiriannya. Nah, selamat Hari Kartini. Teruslah perempuan bermaju di ranah publik, maju di ranah apapun. Yang punya kesempatan, yang punya potensi, mari kita lakukan, merebut ruang-ruang yang dari dulu sebetulnya sudah ada ruang itu. Oke, saya tetap saksikan Dulnesia di podcast Dulnesia. Sampai ketemu, bye.